Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share 3 resep makanan yang diolah dengan menggunakan baceman bawang putih, yaitu ayam bumbu kecap, oseng kangkung, dan nasi goreng mawut. Nah, di video kali ini saya juga akan share bagaimana cara pembuatan baceman bawang putih ala saya. Makanya, yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kamu bisa nge-recook. Di video pertama, ini adalah cara pembuatan baceman bawang putihnya. Jadi, siapkan bawang putih sebanyak yang kamu mau. Kalau di sini saya menggunakan sekitar 1/4 kg bawang putih yang udah dikupas, dan pastikan ya bawang putihnya tidak dalam keadaan basah sedikit pun. Jadi setelah dicuci, pastikan mengeringkan bawang putihnya sampai benar-benar kering. Setelah itu, tambahkan minyak ke dalam bawang putihnya sampai setidaknya bawang putihnya itu terendam. Nggak perlu sampai lebih tinggi, cukup sampai seperti ini aja. Kemudian dihaluskan bawang putihnya sampai tingkat kehalusan yang kamu mau, asalkan bawang putihnya tidak ada lagi yang masih utuh. Jadi cara penghalusannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, mau lebih kasar ataupun lebih halus. Untuk penambahan minyak sebenarnya nggak harus waktu menghaluskannya ya, menghaluskannya tanpa minyak pun boleh. Tapi karena cara penyimpanannya nanti akan ditambahkan dengan minyak, ya kenapa nggak sekalian aja kita tambahkan waktu menghaluskannya. Jadi proses menghaluskannya lebih cepat, dan secara tidak langsung ini juga ngebantu untuk kita mencampur bawang putihnya dengan si minyak nanti waktu mau disimpan. Setelah selesai bawang putihnya dihaluskan dengan tingkat kehalusan sesuai dengan selera masing-masing, ini udah siap untuk disimpan tanpa perlu ditambahkan bahan apapun lagi. Jadi saya menyimpannya di wadah kaca atau botol kaca bekas dari madu. Kalau kamu nggak punya botol kaca seperti ini, kamu bisa menggunakan wadah lain yang benar-benar kedap udara. Jangan terlalu penuh ya memasukkan calon baceman bawang putihnya ini. Setelah dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, ini mau kita letakkan di suhu ruangan selama sekitar 2 hari, atau tergantung dari cuaca ya. Kalau cuaca panas mungkin 1 hari aja udah jadi bacemannya. Cara tahu bagaimana baceman ini udah jadi atau belum dan siap untuk disimpan ke dalam kulkas, kamu cukup memperhatikan apakah bawang dan minyak yang ada di dalam botolnya ini sudah berongga. Jangan lupa bersihkan bagian mulut botol atau wadah kedap udara kamu, biar ini benar-benar bersih. Tutup wadahnya dan diamkan di suhu ruang selama kurang lebih 2 hari. Dan beginilah tanda dari baceman bawang putihnya udah siap untuk disimpan di dalam kulkas. Jadi di bacemannya sudah muncul rongga atau gelembung-gelembung udara, dan warnanya pun sudah berubah. Video kedua ini saya akan share cara pembuatan ayam bumbu kecap yang simple dan enak. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk membuat ayam bumbu kecapnya. Ada serai 1 batang, 2 lembar daun salam, lada bubuk, lengkuas atau laos, bawang bombay 1 buah, tentunya baceman bawang putihnya, dan primadonanya yaitu si ayam bagian kepala dan sayap. Nah, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Cara memasaknya ini sangat simpel ya, jadi ini sangat bisa dijadikan sebagai menu baik itu sahur maupun buka puasa nanti pada saat Ramadan sudah datang. Cukup digeprek aja serainya, kemudian disimpulkan dan dipotong di bagian ujungnya. Dan ini lengkuasnya juga digeprek aja atau diiris juga boleh. Untuk bawang bombaynya saya potong sesimpel mungkin. 1 bawang bombay ini saya belah menjadi 4 bagian dan saya iris agak besar-besar.
seperti ini. Nah, ini ada bahan selanjutnya yang sebenarnya sifatnya opsional, boleh digunakan ataupun tidak. Ini ada daun bawang. Jadi saya memotongnya, saya pisahkan antara bagian hijau dan bagian putih dari daun bawangnya, karena saat mencemplungkannya nanti ke dalam ayam bumbu kecapnya akan dibedakan. Jadi saya memotongnya pun dipisah biar lebih mudah nanti. Cara memotongnya bebas aja ya, mau serong, mau lurus, mau memanjang, ataupun pendek-pendek. Persiapan bahan-bahannya udah selesai semua, yuk kita lanjut untuk ke step selanjutnya. Panaskan wajan, tuangkan sedikit minyak atau secukupnya, tunggu sampai panas, dan masukkan beberapa bahan, yaitu bawang bombay, lengkuas, daun salam, dan serai secara bersamaan. Aduk-aduk atau tumis sampai bawang bombaynya layu dan mengeluarkan aroma wangi yang sedap. Setelah bawang bombaynya dirasa sudah cukup layu dan sudah mengeluarkan aroma yang sedap, sekarang kita siap memasukkan bahan selanjutnya, yaitu baceman bawang putihnya. Di sini saya menggunakan 1,5 sendok makan baceman bawang putihnya. Lanjut aduk-aduk lagi, tumis sampai bawang putihnya berubah warna menjadi agak kecoklatan. Jangan terlalu coklat ya, nanti jadi pahit. Nah, dengan menambahkan baceman bawang putih ini, kita tidak perlu menambahkan bahan-bahan lainnya. Sudah cukup baceman bawang putih dan bawang bombay saja. Dengan menambahkan baceman bawang putih ke setiap masakan yang harusnya menggunakan bawang putih, aroma dan rasa dari masakan tentunya akan menjadi mantap. Kalau dirasa sudah cukup sampai bawang putihnya berwarna agak kecoklatan, sekarang kita siap untuk memasukkan ayamnya. Tambahkan lada bubuk sesuai selera. Kalau saya menggunakan sekitar setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk ayamnya sampai berubah warna. Selanjutnya, masukkan kecap manis sekitar 3 sendok makan. Aduk-aduk lagi sampai semua bumbunya tercoating merata di permukaan ayamnya. Kalau sudah, sekarang kita mau memasukkan bagian putih dari daun bawang. Lanjut, kita mau aduk-aduk sebentar lagi. Kalau dirasa sudah cukup merata, sekarang kita mau menambahkan sekitar 150 ml air. Kalau sudah memasukkan air, sekarang besarkan api kompor sampai maksimal dan kita mau aduk-aduk terus ayamnya sampai airnya menyusut dan ayamnya matang dengan sempurna. Kalau airnya sudah menyusut, sekarang kita mau memasukkan cabai rawit hijau atau cabai rawit lalapan. Ini sifatnya opsional ya, dan jumlahnya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah masuk cabai rawitnya, kita aduk-aduk lagi dengan cepat sampai cabai rawitnya layu. Nah, kalau sudah dirasa cukup layu, kita mau seasoning dengan menambahkan garam dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Kemudian bisa dicicipi, cek rasa, apa yang kurang bisa ditambahkan. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Step terakhir, kita tambahkan bagian hijau dari daun bawangnya. Nah, ini api kompor udah mati ya, jadi kita tinggal aduk-aduk sebentar aja dan ini udah siap untuk disajikan. Makan dengan nasi hangat rasanya tentu mantap. Di video ketiga, ini adalah resep pembuatan oseng kangkung ala saya. Ini adalah bahan-bahannya. Simpel kan? Cukup kangkung, cabai rawit merah, saus tiram, dan baceman bawang putih.
Jadi pertama kita mau potong bagian akarnya, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini saya mau potong-potong aja kangkungnya biar cepet, daripada harus dipetikin satu persatu kayaknya lama banget ya. Jadi kita potong-potong aja, nggak usah terlalu besar-besar dan juga tidak terlalu kecil-kecil. Potong sampai selesai ke bagian paling ujung atau bagian daunnya. Nah, selesai dipotong-potong, saya pisahkan antara batang yang besar dan bagian daunnya bersamaan dengan batang-batang yang kecil. Kenapa? Karena antara batang dan daun itu matangnya beda waktu ya. Jadi lebih baik bagian batangnya terlebih dahulu untuk dicemplungkan atau dioseng-oseng, baru bagian daunnya paling akhir, biar bagian daunnya nanti nggak kelewat layu. Nah, jadi ini sudah dipisahkan semua antara bagian daun dan batang yang besar. Nah, kalau sudah selesai ini bisa dicuci sampai bersih, lalu kita sisihkan. Kenapa kalau kangkung ini saya cucinya belakangan? Karena kalau nanti sebelum dipotong-potong dicucinya jadi basah semua telenannya dan rasanya kok ribet. Jadi saya cucinya setelah dipotong-potong aja. Nah, ini saya mau mempersiapkan bahan selanjutnya, yaitu cabai rawit merah atau cabai rawit setan. Di sini saya cukup menggunakan 3 buah aja karena ini memang benar-benar pedas, dan saya potong berbentuk serong seperti ini. Nah, bahan selanjutnya adalah baceman bawang putih. Kalau kamu belum pernah membuat baceman bawang putih, kamu bisa lihat video sebelum ini. Sedia selalu baceman bawang putih di rumah, biar masak apapun bisa sat-set. Nah, ini kita mau memulai memasaknya. Panaskan wajan, tuangkan secukupnya minyak, masukkan baceman bawang putihnya. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan baceman bawang putihnya. Langsung dioseng-oseng sebentar sampai dia agak berubah warna. Kalau sudah sampai berubah warna, kita masukkan cabai rawitnya. Oseng-oseng lagi sebentar sampai cabai rawitnya layu dan bau lauknya berkurang. Nah, kalau sudah, ini kita udah bisa memasukkan batang kangkungnya. Langsung cemplungkan aja semua dan aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur ke batang kangkungnya. Kemudian mau langsung saya masukkan saja saus tiram dan sedikit garam serta kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai semua bumbu dan minyak tercoating merata di batang kangkungnya. Dan batang kangkungnya sedikit berubah warna. Langsung bisa kita susulin daun kangkungnya. Dengan menggunakan api paling besar, paling pol, kita aduk-aduk cepat si kangkungnya. Jangan kasih kendor. Aduk-aduk semua sampai warnanya rata dan semua batang maupun daun kangkungnya ini layu. Tapi jangan sampai kelamaan ya. Nanti kalau kelamaan kangkungnya bisa berubah warna sampai menghitam. Jadi biar tampilannya tetap menarik dan menggugah selera, cukup aduk-aduk cepat, tapi jangan terlalu lama ya. Cukup sampai seperti ini, rasanya masih ada keres-keresnya di batang maupun daunnya. Kalau sudah, ini bisa kita matikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Beginilah tampilan oseng kangkung ala saya. Sangat menggugah selera, warnanya masih cantik dan waktu dimakan masih ada kres-kresnya. Bahannya simple dan cara membuatnya cukup 5 menit saja. Di video keempat, ini adalah resep membuat nasi goreng mawut ala saya. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Jadi ini saya sedang merebus mie. Mie yang saya gunakan sebanyak 1 keping dengan merek Mie Eko. Kalau kamu mau menggunakan mie jenis lain boleh-boleh aja ya. Setelah direbus sekitar 2 menit, ini tingkat kematangannya udah pas. Langsung kita kucuri dengan air keran supaya menghentikan proses pemasakan si mie-nya. Jadi mie-nya nanti nggak lengket dan tidak overcook
Nah, setelah selesai kita kucuri dengan air sampai suhu mie-nya turun dan benar-benar tidak panas lagi atau dingin. Ini mie-nya udah siap kita tiriskan, kita taruh di wadah. Kemudian kita siapkan bahan lainnya yaitu nasinya. Di sini saya menggunakan nasi sisaan ya, hanya tinggal segini aja. Karbohidratnya sudah selesai kita siapkan, sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya. Ini saya menggunakan sawi sendok atau pakcoy. Setelah ini saya lepaskan dari bonggolnya, kemudian dicuci, dan ini mau saya potong-potong, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Cukup seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu untuk kita siapkan bahan-bahan lainnya. Bahan selanjutnya yang saya gunakan adalah 4 butir bakso ikan. Nah, kalau kamu mau skip penggunaan bakso ikannya, boleh-boleh aja ya. Ini saya potong seperti ini, bulat-bulat aja, tipis-tipis. Ukurannya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, kalau sudah selesai dipotong-potong, ini juga kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita mau potong-potong bawang merah dan bawang putih. Nah, ini bawang merahnya 5 siung bawang merah saya iris-iris kasar aja, dirajang-rajang. Nah, bawang putihnya 3 siung saya mau cacah kasar aja. Sebelumnya saya geprek terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung siapkan wajan yang udah dipanaskan, kemudian tambahkan minyak secukupnya. Kita mau mengorak-arik telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur ya. Ceplokkan telurnya ke dalam minyak yang udah panas. Langsung mau kita orak-arik aja, atau kalau nggak mau diorak-arik seperti ini, kamu bisa menggunakan cara masak telur yang disukai kamu atau anak-anak di rumah. Bebas ya cara pengolahan telurnya. Yang penting ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ada sayurnya. Kalau di jam makan kali ini kamu nggak terlalu mau makan sayur, kamu bisa menambahkan sayur ataupun buah-buahan di waktu cemilan atau jam makan berikutnya. Orak-arik telurnya udah selesai. Ini mau saya sisihkan terlebih dahulu, kemudian saya mau menumis bumbunya. Tuangkan atau tambahkan sedikit minyak lagi secukupnya, kemudian tunggu panas dan kita masukkan bumbu yang tadi udah kita potong-potong, yaitu bawang merah dan bawang putih. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu dan berubah warna agak kecoklatan. Kalau sudah agak kecoklatan, ini kita bisa tambahkan baceman bawang putihnya. Nah, ini baceman bawang putih saya udah tinggal sedikit karena hampir setiap hari dipakai. Ini saya menggunakan baceman bawang putihnya 1 sendok teh aja. Kemudian saya tambahkan minyak ayam bawang 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk lagi sampai tercium aroma wangi sedap. Kalau sudah cukup wangi dan sudah cukup layu, semua bawang-bawangannya sudah matang, kita mau memasukkan sayurnya. Terlebih dahulu kita oseng-oseng sebentar aja, karena ini sayur sebentar aja udah mateng ya. Ini karena masaknya cuma sebentar, makanya saya masukkan si sayurnya terlebih dahulu, langsung saya susulkan aja semua bahan-bahannya. Telur yang udah diorak-arik, mie, dan nasinya. Kemudian sekalian aja kita masukkan bumbu seasoningnya. Di sini saya menggunakan seasoning lada bubuk atau merica bubuk, kemudian garam, kecap manis sekitar 2 sendok makan, dan yang terakhir adalah kaldu bubuk. Nah, penggunaan bahan-bahan seasoningnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, jumlahnya maupun apa aja yang mau dijadikan sebagai bumbu seasoningnya.
Setelah semua bumbu seasoningnya masuk, ini kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata, tercoating di semua bahan-bahannya. Gak usah lama-lama ya, ini mengaduknya cukup dengan menggunakan api yang agak besar. Kalau dirasa udah semuanya tercoating merata, kita masukkan bakso ikannya. Ini juga bakso ikannya gak perlu terlalu lama ya masaknya, karena dia kan udah direbus, jadi dia udah matang sebenarnya. Hanya saja kita butuh untuk menghangatkannya. Jadi cukup memasukkan bakso ikannya di bagian akhir. Aduk-aduk sebentar, kalau sudah dirasa tercampur merata, ini udah siap untuk kita sajikan. Ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Sepertiganya saya letakkan di mangkok untuk Dede dan 2/3-nya untuk si Mas makan. Beginilah hasil dari nasi goreng Maut ala saya. Sebenarnya kalau kamu nggak mau menggunakan potongan bawang merah dan bawang putih tadi, udah bisa ya. Cukup hanya menggunakan baceman bawang putih sebagai bumbunya, ini rasanya udah mantap. Tapi kalau ditambah lagi dengan potongan bawang merah dan bawang putih, tentu rasanya akan semakin mantap lagi. Gimana? Apa kamu tertarik untuk merekuk resep ini? Yuk rekuk. Setelah itu komen di bawah gimana rasanya menurut kamu. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.